乞丐。Film diawali dari dalam istana kekaisaran di mana terjadi keributan akibat seorang pejabat yang mengalami kerasukan secara misterius. Butuh banyak orang untuk menghadapinya. Sedangkan di kota bagian selatan terjadi penyerangan di benteng perbatasan oleh monster raksasa. Nah, dengan terpaksa, Perdana Menteri membangunkan Kaisar untuk memberitahu kondisi darurat tersebut. Lalu Kaisar langsung mengutusnya untuk menyelidiki akar masalah dari semua. Walaupun si Perdana Menteri terlihat ketakutan, tapi ia tak berani membantah perintah Kaisar. Esok paginya, di pusat kota yang ramai, terlihat seorang kaya sombong yang suka menindas orang lemah. Bahkan, anak kecil pun dibuli olehnya. Belum puas sampai situ, pengemis yang lewat pun dipukuli oleh anak buahnya hingga akhirnya datanglah seorang pengemis lain yang meminta-minta dengan polos bernama Su-chan. Bukannya diberi uang, justru menyuruh anak buahnya untuk memukuli, tapi siapa sangka tak perlu waktu lama, satu persatu dihantam hanya dengan kekuatan fisik saja, bahkan sedikit pun tenaga dalam belum dikeluarkan, hingga justru si orang kaya sombong memberi sekantung koin emas. Su-chan pun menuju markas para pengemis, dan ternyata Su-chan adalah ketua geng pengemis yang sangat diidolakan karena suka membela kebenaran. Tapi ternyata ia takut pada istrinya. Terbukti saat ia masuk dengan tidak sopan, sang istri langsung menghukumnya karena saat itu pula sedang ada kunjungan dari Perdana Menteri Kaisar yang tanpa basa-basi meminta bantuan pada Su-chan yang dikenal sebagai pahlawan masyarakat. Mulai dari masalah kerasukan sampai misteri raksasa yang menyerang kota selatan diberitahu pada Su-chan. Mendengar hal itu, Su-chan semangat untuk menghadapinya, tapi saking semangatnya, ia tak melihat pembatas pintu yang cukup tinggi. Dan singkat cerita, Su-chan dan Perdana Menteri mulai melakukan investigasi. Siang malam mereka berkeliling hingga sampailah pada suatu tempat di mana terjadi keributan yang disebabkan oleh seorang yang kerasukan. Su-chan langsung melawan dengan bercanda dan tak serius hingga akhirnya pembuat onar berhasil dilumpuhkan. Tapi ternyata sosok tersebut kembali bangkit mencekik Su-chan. Untungnya saat itu datang pendekar putih bernama Jizo yang dengan cepat melakukan pertolongan. Setelah selesai memperkenalkan diri, Jizo pun pamit sambil dikagumi masyarakat. Begitupun dengan Su-chan yang kembali ke kawasan markas pengemis. Nah, disitulah tiba-tiba ia melihat sosok mencurigakan yang langsung lenyap saat dikejar. Setelah itu, hampir semua orang di sana mengalami kerasukan. Su-chan dengan sigap mengejar sosok yang kembali muncul di atas atap. Setelah terkejar, mereka pun bertarung, tapi sosok tersebut kembali lolos dengan cepat. Su-chan lalu berniat kembali. Untungnya, sang istri bisa bertarung dan juga saat itu Jizo kembali datang untuk menolong. Setelah semua selesai, Su-chan sampai dan disitulah Jizo menjelaskan kalau orang-orang terkena racun serbuk dari barat dan untuk mengobatinya, Jizo bersedia membantu. Yang menjadi korban dipersilakan untuk datang ke markas aliran Fengzi di mana Jizo sendirilah sebagai ketuanya. Singkat cerita, semua telah sampai di markas Jizo. Ritual pengobatan pun dimulai dengan memukau hingga muncullah burung phoenix yang tanpa waktu lama menyebarkan serbuk magisnya hingga orang-orang yang sakit akibat kerasukan kembali sadarkan diri. Malam harinya, Jizo kembali mendatangi Su-chan di mana saat itu sedang mengobrol dengan Perdana Menteri. Namun, yang mengejutkan adalah tiba-tiba Jizo berlutut sambil meminta bantuan pada Su-chan untuk membantunya menangkap adik seperguruan yang mahir menggunakan sihir dan telah mengkhianati perguruan. Parahnya lagi, adik seperguruannya mampu memasuki pikiran manusia hingga membuat orang-orang seperti kerasukan. Semua mengira Su-chan akan membantu, tapi justru ia mengusir Jizo tanpa kasihan. Singkat cerita, keesokan siangnya, orang kaya tersebut mulai berulah lagi di tengah kota. Su-chan ingin membantu, tapi tiba-tiba Jizo datang menolong terlebih dahulu hingga masyarakat semakin mengenal dan mengidolakannya sebagai ketua aliran Fengzi. So dengan demikian, pada malam harinya, Su-chan berubah pikiran dan bersedia membantu Jizo untuk menangkap sang adik seperguruan. Dan telah direncanakan bahwa Perdana Menteri menyamar sebagai Su-chan yang akan memimpin doa malam itu.
Hingga akhirnya yang ditunggu pun datang, disusul dengan banyak orang yang kesurupan. Pada intinya, sang musuh termakan oleh jebakan, di mana Jizo sempat berkata pada Suchan kalau target selanjutnya adalah Suchan sendiri. Dan akhirnya musuh yang selama ini dicari tumbang. Lalu Suchan dan Jizo yang dipimpin oleh Perdana Menteri melapor pada Kaisar atas keberhasilan mereka membasmi teror. Tentunya saat itu Kaisar menjadi semakin percaya dengan Jizo karena dari perawakan dan rumor yang beredar tentang kebaikan dan kesaktian Jizo. So dengan demikian, Jizo pun ditahan oleh Kaisar untuk diajak mengobrol, sedangkan yang lainnya dipersilahkan pergi. Esok paginya mulai terlihat serikat pengemis yang mulai kehilangan simpati dari masyarakat. Sedangkan sebaliknya, anggota aliran Fengzi terlihat banyak mendapat perhatian dan donasi dari masyarakat. Suchan merasa ada yang aneh hingga singkat cerita di malam hari, Suchan didatangi oleh Perdana Menteri karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Mereka pun jalan berdua, tapi siapa sangka di depan Suchan bukanlah Perdana Menteri yang asli, melainkan Jizo yang akhirnya membuka siapa dirinya sebenarnya. Jizo ternyata selama ini menyimpan dendam pada ayah Suchan yang telah berhasil mengalahkan perguruan Fengzi di ujian bela diri 10 tahun lalu hingga gagal mendapat pengakuan Kaisar. Dan terungkaplah sudah bahwa selama ini yang menyihir alias memanipulasi pikiran orang-orang menjadi buas adalah Jizo sendiri. Malam ini Jizo pun bertekad ingin membunuh Suchan agar ia dapat menguasai kota dan menyingkirkan serikat pengemis. Pertarungan di malam sunyi pun tak dapat dihindarkan lagi. Namun di tengah pertarungan sengit, Jizo menggunakan jurus pemanggil raksasa yang awalnya membuat Suchan kewalahan. Hingga memaksanya mengeluarkan jurus tapak 3 naga emas. Jizo memanfaatkan kelengahan Suchan dari belakang hingga melumpuhkan kakinya hingga tak bisa digerakkan dengan normal, lalu tak jadi membunuhnya karena meremehkan Suchan sebagai pengemis jalanan yang sudah tak berdaya. Belum selesai sampai situ, setelah sampai istana, Jizo juga memfitnah serikat pengemis akan memberontak pada kekuatan Kaisar, di mana para prajurit langsung mendatangi markas pengemis hingga pertarungan terjadi. Tak lama kemudian, Suchan berhasil sampai dengan tergopoh-gopoh, tapi pemandangan yang ia lihat sangatlah mengerikan. Seluruh anggota pengemis habis, termasuk istrinya yang sangat dicintai ikut menjadi korban. Suchan hanya bisa terus menangisi di tengah hujan yang turun malam itu. Perdana Menteri pun kebingungan melihat hal tersebut, lalu langsung mendatangi kediaman Kaisar untuk meminta penjelasan. Tapi justru ia diusir dan dikatakan bahwa Kaisar sedang sakit dan perintah diambil alih oleh ketua aliran Fengzi alias Jizo. Singkat cerita, keesokan harinya, Suchan terlihat sangat kumuh dan lemah tak berdaya. Kakinya patah dan mentalnya hancur. Saat itu, sayangnya si orang kaya sombong sedang lewat dan melihat Suchan yang tak berdaya di ujung gang buntu. Tanpa basa-basi, Suchan dihajar lalu dikencingi sambil ditertawakan hingga mereka semua puas. Di tengah jalan pun orang-orang sama sekali tak ada simpati pada Suchan yang selama ini telah dipuji-puji. Hari demi hari berlalu, hidup Suchan sangat tak terurus dan hanya bisa berjalan ke sana kemari hingga mantap untuk memutuskan bunuh diri ke dalam sungai. Untungnya, seorang gelandangan lain menyelamatkannya. Dan iya, itu adalah pengemis yang dulu pernah ia selamatkan, dan sebagai balas budi, pengemis tersebut ternyata adalah seorang ahli kungfu jurus naga mabuk yang tanpa basa-basi langsung meneruskan ilmunya pada Suchan. Di pusat kota, anggota aliran Fengzi semakin merajalela, mulai menunjukkan penindasan pada rakyat, di mana semua toko yang berbisnis harus membayar pajak sesuai perintah tangan kanan Kaisar alias Jizo. Seseorang mencoba membela yang diikuti pula oleh gadis kecil yang ternyata tetap mau dihantam oleh anggota aliran Fengzi. Tanpa waktu lama,
datanglah Suchan yang kini sudah kembali bugar dengan kungfu naga mabuknya yang dalam waktu singkat membuat seluruh musuh tak berdaya. Suchan langsung bergegas ke markas Jizo untuk balas dendam. Sementara itu, di markas aliran Fengzi, Kaisar diundang sebagai tamu kehormatan, namun rupanya disitulah Jizo mulai menunjukkan sifat aslinya, lalu menyatakan pada Kaisar bahwa posisi Kaisar akan segera ia ambil. Kaisar hanya bisa pasrah saat keadaan Kaisar makin kritis dalam genggaman Jizo. Akhirnya Suchan sampai di mana pertarungan langsung terjadi. Saat itu anggota Fengzi ingin mengeroyok Suchan, tapi lagi-lagi kejutan terjadi di mana para penduduk mendobrak masuk dan tawuran pun terjadi. Ya, pada intinya di situ semua penduduk akhirnya sadar bahwa Suchan sebagai ketua serikat pengemis lah yang selama ini tulus membantu mereka. Tapi semua terhenti ketika Kaisar kembali datang. Tanpa basa-basi, Kaisar langsung meminta maaf. Setelah menerimanya, Suchan pun tanpa basa-basi kembali pergi melanjutkan kehidupannya sebagai pengemis. Dan kini keadaan kota kembali damai. Aliran Fengzi dibubarkan, namun Suchan tetap merasa sepi karena kehilangan istrinya. Namun di tengah lamunannya, Suchan tiba-tiba melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan istrinya. Suchan langsung mengejar tapi terhambat oleh lalu lalang orang. Hingga tiba-tiba wanita tersebut datang memberi sebuah roti pada Suchan yang dianggapnya pengemis. Nah, saat itulah mendadak film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah. Film dimulai dengan perang surgawi di langit antara para dewa dan iblis dari 6 alam. Perang tersebut menyebabkan ribuan korban berjatuhan yang berujung dengan mundurnya para dewa dan iblis untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, setelah perang berakhir, para ketua spiritual tertinggi dari golongan dewa bersatu untuk mengumpulkan roh para pendekar langit yang telah gugur untuk disatukan menjadi seorang dewa perang terkuat yang jika tiba saatnya nanti akan kembali melawan serangan para iblis. Dan singkat cerita, ribuan tahun telah berlalu. Seorang petapa langit yang sakti terlihat sedang menunggu sesuatu dan akhirnya setelah sekian lama, tiba-tiba muncullah tanda-tanda alam luar biasa lalu bangkit seorang pemuda bernama Chen Chen dengan aura keemasan yang berkilau. Nah, terjadilah komunikasi antara keduanya, namun rupanya hal itu tak berjalan mulus hingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Sebelum berakhir, si petapa menggunakan jurus pembongkar sukma yang dapat mengungkap seluruh reinkarnasi dari masa lalu Chen Chen. Petapa sakti tersenyum setelah mengetahui bahwa Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit terkuat yang bersatu, hingga dijuluki Dewa Perang. Namun dengan reinkarnasi yang baru saja terjadi, Chen Chen mendadak tak kenal siapa dirinya dan tak mengerti secara pasti cara menggunakan kekuatannya. Ia hanya bertarung mengandalkan insting bertahan dan menyerang. Setelah puas dengan yang dilihatnya, petapa sakti pun segera pergi meninggalkan Chen Chen sambil menjatuhkannya ke bumi. Nah, hebatnya lagi, Chen Chen bisa jatuh ke bumi tepat di air terjun di mana seorang putri raja sedang mandi. Putri raja ini bernama Yu'er. Singkat cerita, tentu Chen Chen ditangkap dan dibawa paksa menuju istana untuk dihukum. Sebenarnya, Yu'er ini baru saja selesai menjalankan misi untuk menemukan busur panah surgawi yang sangat kuat dirumorkan dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan menyentuhnya. Karena sang raja alias ayahnya sedang sakit, maka Yu'er pun berusaha mencari benda surgawi tersebut yang saat ini telah ia temukan dan akan dibawa menuju istana. Tapi rencananya tak berjalan mulus karena tiba-tiba segerombolan begal ninja datang menghadang untuk mencuri benda surgawi yang telah disimpan rapi dalam sebuah kotak. Para pasukan satu persatu dihabisi seolah tak berdaya melawan para ninja. Saat kondisi makin terpojok,
Chen Chen tiba-tiba tak kuasa menahan tubuhnya yang bergerak sendiri, bertepatan dengan busur panah surgawi yang langsung mendatanginya. Auranya saja mampu mementalkan para musuh, lalu Chen Chen segera menembakkan panah sihir ke arah pimpinan begal. Pada akhirnya para begal mundur daripada harus mati di tempat. Namun Chen Chen setelah itu seketika pingsan akibat belum mampu mengendalikan kekuatan besar dalam dirinya. Dalam keadaan pingsan, Chen Chen dibawa ke dalam istana. Saat itu Yu'er sedang fokus gembira karena mendapat kabar dari ketua departemen spiritual yang bernama Rosui bahwa sang raja terlihat mulai membaik saat diperlihatkan busur surgawi. Nah, saat sedang tidak diawasi, hal itu dimanfaatkan oleh Chen Chen untuk kabur meloloskan diri, lalu menyamar menjadi salah satu penjaga istana. Beberapa saat kemudian, Chen Chen secara insting masuk ke ruang utama kekaisaran di mana busur surgawi disimpan. Chen Chen pun merasa bagai magnet. Auranya selalu saling tarik-menarik dengan busur surgawi. Tapi tak lama kemudian, datanglah sang raja dan Yu'er beserta para pengawalnya. Chen Chen berusaha bersembunyi namun akhirnya tertangkap basah. Karena saat raja memegang benda surgawi tersebut, ternyata busur surgawi menjadi tak terkendali mendatangi Chen Chen. Awalnya Yu'er ingin menghukumnya, tapi sang raja melarang dan menitipkannya pada Rosui untuk diteliti lebih lanjut kekuatan spiritualnya. Chen Chen pingsan setelahnya lalu mengigau tentang perang surgawi yang terjadi ribuan tahun lalu. Ketika terbangun, ia telah berada di ruang kerja Rosui. Di situ Chen Chen bertanya semua hal yang membingungkannya. Lalu Rosui yang dipercaya raja sebagai ketua departemen spiritual menjelaskan bahwa ada kemungkinan Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit yang terlibat dalam perang surgawi. Di situ Chen Chen mulai mengingat sedikit demi sedikit tapi juga sekaligus sedih karena hanya dirinya yang bereinkarnasi. Di sisi lain, Yu'er sedang bercengkrama dengan ayahnya dengan santai, namun tiba-tiba serangan para ninja kembali datang untuk merebut busur surgawi. Seluruh pegawai terbantai hingga Yu'er pun turun tangan. Di tengah pertarungan, datanglah bantuan dari seorang menteri yang dengan mudah menghabisi para ninja tersebut lalu memberi salam pada raja sekaligus menanyakan keberadaan Chen Chen. Karena dirinya sangat penasaran dengan orang yang mampu mengendalikan busur surgawi. Akhirnya, Rosui pun dipanggil ke ruangan menteri, lalu diberitahu bahwa Chen Chen pastilah pernah terlibat dengan perang surgawi karena ia dapat menarik benda pusaka tersebut. Rosui pun menjelaskan bahwa raja memberinya amanat untuk menjaga Chen Chen agar diteliti kekuatan spiritualnya. Selain itu, tanpa diduga, sang menteri juga kembali membicarakan rencana pernikahan antara Rosui dan anaknya yang akan segera diadakan esok hari. Walaupun terpaksa dan tidak menyukainya, Rosui tetap menurut karena ingin balas budi kepada menteri yang selama ini telah membantunya setelah Rosui menjadi yatim piatu. So, singkat cerita, pernikahan pun dilaksanakan. Dan saat hampir sah menjadi suami istri, tiba-tiba tanpa diduga datanglah Chen Chen yang menerobos dengan gagahnya. Di situ Chen Chen dengan tegas berkata bahwa Rosui jelas tak menyukai pernikahan ini dan jangan dipaksakan. Tentu si anak menteri mengamuk namun jelas bukan tandingan Chen Chen yang memiliki kekuatan surgawi. Hingga akhirnya sang menteri pun turun tangan langsung untuk menghajar Chen Chen. Akhirnya Chen Chen mulai sedikit serius hingga kekuatan spiritual menteri pun habis tak berdaya dan saat itu pula anaknya mengantar nyawa dengan menyerang Chen Chen yang terpaksa menghabisinya saat itu juga. Melihat putra kesayangannya meninggal di tempat, sang menteri hanya bisa terdiam. Tapi ternyata setelah itu sang menteri mendatangi sosok iblis bernama Xuanzu yang selama ini ia sembah dan ia tumbalkan ribuan tahanan untuk diambil jiwanya agar Xuanzu mendapat kekuatan dewa. Sang menteri datang dengan berita kekalahan sekaligus gagal menjalankan misinya untuk membawa Chen Chen pada Xuanzu untuk diserap kekuatan surgawinya. Oleh karena itu, tanpa waktu lama sang menteri pun segera dihabisi alias diserap seluruh kekuatan spiritualnya hingga tak bernyawa lagi. Tanpa disangka-sangka, Xuanzu pun langsung turun tangan sendiri mendatangi Chen Chen, lalu bertarung dan berhasil menyerap kekuatan surgawinya, hingga Chen Chen pun tak sadarkan diri sekaligus hilanglah seluruh kekuatan spiritual yang dimilikinya. Singkat cerita, keesokan harinya saat sang raja sedang mengadakan upacara pemberkatan bagi seluruh negeri, mereka dikejutkan dengan kedatangan iblis Xuanzu beserta anak buahnya yang langsung merapalkan mantra dengan cepat dalam skala besar. Setelah itu, tanpa waktu lama, mantra tersebut menyerap seluruh kekuatan spiritual para pasukan penjaga termasuk sang raja.
Yor berusaha bertahan dan menyerang, tapi apa daya kekuatannya kalah telak hingga datanglah Chen Chen yang tetap berusaha melawan walaupun kekuatan spiritualnya tidak ada. Bantuan dari Rosui pun diberikan tapi tetap tak cukup untuk mengalahkan sang iblis yang telah memperoleh kekuatan surgawi. Chen Chen pun pingsan dan saat hampir dihabisi, entah dari mana datanglah seorang pendekar dari klan Naga Es yang sejak lama mencari Chen Chen karena mereka bersahabat sejak perang surgawi. Pendekar Naga Es ini segera menyerang Dewa Iblis, namun saat adu kekuatan tetap masih belum cukup. Hingga akhirnya ia berubah menjadi Naga Es raksasa dan menyerang Dewa Iblis. Saking saktinya, bahkan sekelas Naga Es pun masih belum cukup untuk mengalahkan sang Dewa Iblis. Tapi tiba-tiba terjadilah hal yang mengejutkan. Aura keemasan alias kekuatan spiritual surgawi seolah kembali pada Chen Chen. Ya, ternyata busur surgawi memberi kekuatannya pada Chen Chen sekaligus mendatanginya. Chen Chen pun langsung tersadar seolah dikendalikan oleh busur surgawi. Berulang kali panas sihir pun diluncurkan ke arah Dewa Iblis. Pendekar naga pun ikut kembali membantu. Melihat hal itu, Dewa Iblis pun segera mengeluarkan wujud aslinya. Hingga akhirnya Chen Chen mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa panah pemanggil petir yang seketika membuat ular iblis raksasa terbakar dan kalah telak. Setelah pertarungan berakhir, rupanya sang raja pun kembali sadarkan diri seolah kembali segar bugar. Dan singkat cerita, keesokan harinya kerajaan telah kembali damai sentosa. Lalu Chen Chen dan sahabat naganya pun pergi berpamitan untuk melanjutkan petualangan mereka hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye.